menunjukkan peserta dapat menggunakan perangkat dan aplikasi teknologi dengan lebih mandiri. Terbentuknya komunitas digital savvy yang dapat berkolaborasi dalam proyek-proyek berbasis TIC, misalnya pengembangan aplikasi atau solusi berbasis IoT di tingkat lokal. Selanjutnya ada dampak ekonomi dan sosial, lalu ada jangkauan program yang luas, pembentukan jejaring TIC di masyarakat. Indikator keberhasilan. Keberhasilan program ini dapat diukur melalui beberapa indikator utama, antara lain yang pertama yaitu tingkat peningkatan literasi digital berdasarkan perbandingan hasil survei awal dan pasca pelatihan mengenai pengetahuan dan pemahaman TIC di kalangan masyarakat. Berikutnya ada jumlah pengguna teknologi terbaru. Presentase peserta yang mulai mengadopsi teknologi terbaru seperti AI, IoT, dan perangkat berbasis cloud. Berikutnya ada kepuasan peserta. Tingkat kepuasan peserta terhadap program pelatihan dan penyuluhan yang dilakukan. Diukur melalui survei pasca pelatihan. Penerapan praktis TIC dalam kehidupan sehari-hari. Jumlah peserta yang menerapkan teknologi yang dipelajari dalam kehidupan mereka. Misalnya, penggunaan aplikasi digital untuk pekerjaan atau mengintegrasikan IoT dalam rumah tangga. Terakhir dari bab 4 ada evaluasi dampak jangka panjang. Evaluasi dampak jangka panjang akan dilakukan dengan memantau perubahan yang terjadi pada masyarakat setelah implementasi program, termasuk peningkatan kemampuan beradaptasi dengan perubahan teknologi, tumbuhnya inovasi lokal berbasis TIC yang dapat dilihat dari usaha-usaha kecil dan menengah (UKM) yang mengadopsi teknologi untuk berkembang. Kolaborasi berkelanjutan antara peserta dengan mentor atau praktisi TIC yang berkontribusi pada pengembangan komunitas digital. Kolaborasi berkelanjutan antara peserta dengan mentor atau praktisi TIC yang berkontribusi pada pengembangan komunikasi digital. Berikutnya pada bab 5 ada penutup. Di sini ada kesimpulan. Pemahaman tentang teknologi informasi dan komunikasi atau TIC di masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam mengakses serta memanfaatkan teknologi terbaru. Di era digital ini, perkembangan teknologi sangat pesat dan berpengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga sosial. Untuk itu, masyarakat perlu memiliki pemahaman yang baik tentang TIC agar dapat mengoptimalkan pemanfaatannya. Bukan hanya sebagai pengguna, tetapi juga sebagai pelaku yang dapat berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Pengenalan teknologi terbaru melalui pemahaman TIC memungkinkan masyarakat untuk lebih siap menghadapi tantangan global, seperti kompetisi pasar kerja, perubahan pola interaksi sosial, hingga penggunaan teknologi untuk kepentingan pribadi dan kolektif. Pengenalan ini juga penting untuk mengurangi kesenjangan digital yang dapat menyebabkan ketertinggalan dalam berbagai sektor. Oleh karena itu, edukasi tentang TIC harus dilakukan secara berkesinambungan dan merata, tidak hanya di kalangan pelajar atau profesional, tetapi juga di kalangan masyarakat umum yang lebih luas. Selain itu, pemahaman TIC juga akan mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan teknologi, termasuk dalam menjaga keamanan data pribadi, melawan penyebaran informasi palsu, serta memahami dampak sosial dan etika penggunaan teknologi. Dengan demikian, penting bagi setiap individu untuk terus meningkatkan literasi digitalnya guna memanfaatkan kemajuan teknologi dengan cara yang positif dan bertanggung jawab. Kesadaran yang tinggi tentang pentingnya TIC ini akan menjadi fondasi yang kuat dalam menciptakan masyarakat yang cerdas, adaptif, dan siap menghadapi masa depan yang penuh dengan kemajuan teknologi. Terakhir ada output proposal. 1. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang teknologi terbaru. Berikutnya ada output proposal. 1. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang teknologi terbaru. Di sini akan mengadakan seminar, pelatihan, atau workshop mengenai teknologi terbaru yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Berikutnya menyediakan materi edukasi dalam bentuk buku, video, atau artikel yang dapat diakses secara gratis. Yang kedua ada penyebaran informasi melalui platform digital. Kita bisa mulai mengembangkan platform seperti website, aplikasi mobile, atau media sosial untuk menyebarkan informasi terkait perkembangan TIC terkini. Berikutnya, kita juga bisa menyediakan forum diskusi dan webinar agar masyarakat dapat bertanya langsung kepada ahli atau praktisi TIC. Yang ketiga, pemberdayaan komunitas melalui TIC.
membentuk komunitas lokal yang memiliki minat yang sama dalam bidang teknologi untuk saling berbagi pengetahuan, dan mendorong komunitas untuk mengembangkan proyek-proyek teknologi yang berguna bagi masyarakat. Keempat, ada peningkatan akses terhadap teknologi, menyediakan akses fasilitas teknologi di berbagai tempat umum seperti perpustakaan, balai desa, atau pusat komunitas. Membantu masyarakat memahami cara mengakses dan menggunakan teknologi untuk kepentingan pribadi maupun profesional. Yang kelima, ada kolaborasi dengan sektor pendidikan dan pemerintah. Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk menciptakan kurikulum yang memasukkan pembelajaran tentang teknologi terbaru, dan mendorong kebijakan pemerintah yang mendukung penerapan dan pengajaran TIK di berbagai lapisan masyarakat. Dalam proposal ini, kami juga memiliki capaian yang diharapkan. Yang pertama yaitu meningkatnya pengetahuan TIK di masyarakat. Target kami 80% peserta pelatihan dan seminar dapat mengidentifikasi dan memahami teknologi terbaru yang relevan dengan kehidupan mereka. Lalu, indikator pengisian survei sebelum dan setelah kegiatan yang menunjukkan adanya peningkatan pemahaman. Berikutnya, peningkatan penggunaan teknologi di kalangan masyarakat. Target kami 70% peserta mampu menggunakan teknologi terbaru dalam aktivitas sehari-hari. Misalnya, penggunaan aplikasi berbasis TIK untuk produktivitas dan pembelajaran. Indikatornya adalah observasi dan laporan penggunaan teknologi oleh peserta. Berikutnya juga ada terbentuknya komunitas digital yang aktif, peningkatan infrastruktur TIK di daerah terpencil, dan peningkatan kerjasama dengan institusi pendidikan. Untuk capaian, di sini ada survei dan kuesioner, laporan partisipasi, evaluasi proyek komunitas, dan penyebaran laporan dan analisis. Di sini juga ada saran, berdasarkan pembahasan mengenai pentingnya pemahaman tentang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK di masyarakat untuk pengenalan teknologi terbaru, beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan literasi digital di masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan edukasi TIK. Yang kedua, penyuluhan untuk masyarakat umum. Yang ketiga, ada kolaborasi antar pihak. Yang keempat, ada keamanan digital. Yang kelima, ada pemanfaatan media sosial untuk edukasi. Dan yang keenam, ada peningkatan akses infrastruktur. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan dari saya tentang proposal dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.